pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Renungan hari ini berjudul Doa yang Memenangkan Jiwa. Sebuah gereja perintisan mengawali perjalanan rohaninya dari 2 orang penduduk setempat yang terbilang sederhana. Selain dimuridkan, mereka didorong untuk bersaksi dan berani mendoakan orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Lambat laun, beberapa orang penduduk setempat mulai membuka hati setelah didoakan dan pertolongan Tuhan datang. Nah, dari situlah pertumbuhan rohani dan kuantitas gereja ini dimulai. Hingga kini berkembang dan menjadi berkat bagi daerah sekitarnya. Dalam upaya menginjil dan memenangkan jiwa, doa menjadi salah satu kunci utama yang sebaiknya tidak diabaikan. Doa dapat menarik kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia, dan selagi Ia berkehendak, tak ada yang dapat mencegah hal-hal ajaib terjadi. Seperti hari itu, ketika Petrus dan Yohanes hendak sembahyang di bait Allah, mereka diadang oleh seorang lumpuh yang mengharapkan sedekah. Namun, hari itu si lumpuh mengalami perkara ajaib yang mengubahkan hidupnya. Lewat doa yang didaraskan dengan penuh iman dalam nama Yesus Kristus, terjadilah keajaiban, dan si lumpuh itu pun berjalan, melompat-lompat dan memuji Allah. Sampai hari ini, kita mungkin rindu memenangkan jiwa bagi Kristus. Tetapi ada banyak kesulitan dan penghalang. Suatu kondisi yang seharusnya justru membawa kita semakin sungguh-sungguh berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Mintalah juga petunjuk firman-Nya, supaya kita dapat mengerjakan sesuatu sebagai tindakan iman setelah kita berdoa. Niscaya perkara ajaib akan terjadi dan nama Tuhan dimuliakan.
Doa yang dirasakan dengan iman dapat menarik kuasa Allah turun dan menerobos segala penghalang. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.